tapi ya gimana, itulah penyakit dia kan. Nah, ada tipe-tipenya. Yang pertama ada tipe checking. Namanya checking, berarti dia asik meriksa aja. Tadi aku udah kunci pintu belum ya? Nah, itu paling sering ya. Kunci pintu, nanti balik lagi, udah setengah meter dia jalan, ya belum lah. Diceknya lagi, nah gitu ya. Atau, tadi aku matikan kompor belum ya? Nah, beda ya sama demensia ya, nanti lupa. Bukan, kalau ini dia udahnya sebenarnya, tapi mau diulang-ulang dia terus. Terus ada kontaminasi. Nah, kontaminasi ini dia terobsesi terhadap kebersihan, makanya asik dicucinya aja tangannya. Bisa 1 jam dia 10 kali cuci tangan. Nah, itu kontaminasi. Terus hoarding, dia itu tipe yang mengumpulkan, dia takut membuang. Jadi cemas kalau kebuang nanti ini, entah perlu nanti, kayak gitu kan. Dikumpulkannya semua, yang gak penting-penting, kertas yang zaman dulu misalnya, masih waktu SD lah misalnya, buku-bukunya disimpannya semua kayak gitu. Itu tipe mengumpulkan. Sebenarnya sampah ya, nggak penting lagi gitu. Itu hoarding. Terus ada rumination, pikiran yang tidak produktif. Dia terobsesi terhadap pikiran yang tidak produktif. Contoh, misalnya si A itu terobsesi sama Lee Min Ho misalnya. Dipikirkannya lah, bisa Lee Min Ho udah makan belum ya? Lee Min Ho pacaran sama siapa sekarang? Iya, gitu. Dia berpikir untuk hal yang tidak produktif sebenarnya ya. Jadi itu gimana? Gak penting kan? Istilahnya si Lee Min Ho mau bunuh diri pun gak ada hubungan dengan hati lampu. Itu pikiran yang tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak produktif lah gitu ya. Itu OCD tipe yang rumination. Baru ada simetri. Ya, rumination. Nah, terus ada simetri dan order lines. Kalau yang ini dia maunya selalu rapi, bagus. Ya, maunya kalau lurus itu harus lurus sekali. Kuning-kuning semua, merah-merah semua, ya kan? Nanti kamarnya kalau spraynya warna merah, ininya pun harus merah gitu. Gak mau dia sedikit aja celah, itu gak boleh sama dia. Itu simetri dan order lines, ya kan? Nah, terapinya apa Kak? Terapinya CBT, ya semua cemas, bla bla bla, itu terapinya adalah psikoterapi atau CBT. Nah, terapinya apa Kak? Yang tata laksana farmakonya itu antidepresan. Ada nanti satu, ini padahal mau menjawab pertanyaan si ada nanti satu yang ditanyakan sama si Desi tadi. Katanya, Kak, dia maunya rapi, maunya tepat waktu, segala macam, tapi disuruhnya orang untuk melakukan itu. Nah, itu dia namanya OCPD atau Anang-Kasri. Kalau OCD itu dia merasa terganggu dan ingin berobat. Artinya dia merasa bahwa itu ada yang salah dari dirinya. Capek dia kunci-kunci pintu terus, capek dia cuci tangan terus. Jadi dia mau berobat. Tapi kalau OCPD atau Obsessive Compulsive Personality Disorder, ini gangguan. Kalau ini gangguan kepribadian atau nama Anang-Kasri, nanti kita bahas. Nah, ini dia merasa baik-baik saja. Jadi dia merasa itu adalah hal yang wajar. Wajar kalau aku rapi, wajar kalau aku menempatkan kuning sama kuning, kayak gitu. Jadi dipaksanya orang lain untuk melakukan itu. Ini tipe perfeksionis. Ya kok kerja itu harus lurus, kerja itu harus rapi. Tulisan nggak boleh yang merah sedikit pun. Dan dia merasa itu adalah hal yang wajar. Nah, itu OCP. Jadi dia ikut nyuruh orang untuk mengikuti dia karena merasa itu hal yang wajar. Ini hal yang benar untuk dikerjakan, gitu. Ya, datang tepat waktu. Dipaksanya semua karyawannya untuk datang tepat waktu. Itu OCPD. Bisa? Oke, udah bisa silakan kamar mandi deh. Nanti ngomong pula susah. Kasihan abangnya nanti. Saya pernah ngomong itu. Selain bangnya dia yang ngomong satu lagi. Bukan yang beres-beres ini. Oh, yang di bawah. Iya. Sebagai abang tuh ya, aku heran. Laki-lakinya apa bang ya? Abang sini yang di bawah. Ini kan abangnya suka. Kenalan kita ya. Nggak tahu loh namanya, udah lama di sini tapi nggak tahu abangnya. Kenapa? Ya, tanya lah. 2 hari lagi dong. Kenapa? Kenapa?
ini loh. Nah iya, kenapa emang nih? Yang tukang bersih Nah, bersih. OCD ini Kenapa? harus berapa lama, Kak? Apa? OCD minimal 1 bulan. Ada yang bilang 3 bulan. Dia tergantung PPDGJ sama ya, aku lupa yang mana yang 1, yang mana yang 2, 3. Kalau PPDGJ kalau nggak salah 1 bulan. Kalau yang dari ICD apa sih? ICD ya? DS apa sih? DSM. Kalau DSM 10 dia 3 bulan. Wait. Apa tadi namanya? Oh, OCD. PPDGJ 3 ya, berdasarkan PPDGJ 3 itu 2 minggu berturut-turut harus setiap hari dan harus sampai mengganggu aktivitas penderita. Bedanya sama yang tadi anankastik ya, 2 minggu ya dek. Kayaknya nggak ngomong ya dek. Oke, lanjut. Sampai mana kita tadi? Oke. Obsesif kompulsif. Lanjut ke gangguan somatofon. Nah, kalau ini gangguan somatofon itu orangnya sehat, tapi dia merasa dirinya sakit. Waktu kita periksa sehat, jadi nanti dia jajan dokter, ya dokter shopping atau shopping dokter. Pergi ke sana, baik-baik aja kok ibu, sehat kok. Pergi lagi ke dokter sana, ya itu berarti ada gangguan somatofon. Ada juga jenisnya. Yang pertama namanya somatisasi, somach, terlalu banyak keluhan. Sakitlah perutku, sakitlah kepalaku, mencret pahaku, kayaknya nggak bagus aku berseksual dan sebagainya. Itu somach ya, banyak keluhan. Tapi kalau hipokondriasis cuma 1. Jadi si pasien ini nanti datang udah bawa diagnosis, dok kayaknya ada tumor di kepalaku, kayak gitu. Aku sakit kepala setiap hari dok. Udah kita CT scan, ya kan? Kita MRI segala macam, kita lakukan normal semua. Tapi dia yakin tetap dia ada tumor di kepalanya, misalnya gitu. Terus kalau disfungsi otonomik somatofon, nah, kalau ini dia merasa berdebar-debar, dok aku berdebar-debar berapa kali loh. Terus dia hiperhidrosis, keringat banyak kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Itu somatisasi. Nyeri somatofon ini mirip sama somatisasi, tapi dia hanya nyeri. Jadi nanti nyerilah kepalaku, nyerilah perutku, nyerilah tanganku, nyerilah kakiku, nyerilah semua punggungku, pinggangku, tapi cuma nyeri. Kalau yang somatisasi tadi ada nyeri, ada diare, kembaslah kakiku katanya ya, lengkap-lengkip. Oke? Kalau gangguan dismorfik tubuh ini tidak puas dengan bentuk tubuh. Nanti ditengoknya hidungnya, kok hidungku kayaknya merah ke kiri ya gitu, atau mataku kok kayaknya besar sebelah. Ya mata siapa yang sama ya kan? Jadi dia terganggu dengan hal-hal yang kecil kayak gitu. Tidak puas dia dengan bentuk tubuhnya sendiri. Oke, baru. Nah, kita masuk gangguan disosiatif. Ini istilah-istilah juga. Kalau amnesia disosiatif, namanya amnesia ya kan. Kalau ini kan terkenal ya di dunia persidangan ya kan. Tiba-tiba amnesia, tiba-tiba kecelakaan amnesia. Nah, jadi semua orang tahu apa arti amnesia. Jadi dia hilang ingatan untuk kejadian yang traumatik. Amnesia disosiatif. Jadi misalnya dia kecelakaan, itu memang ada, cuma kecelakaan dia lupa kayak mana mekanisme kecelakaan itu. Dia ingat 2 hari yang lalu dia ngapain, tapi waktu kecelakaan itu nggak ingat sama sekali. Enggak ada kenapa-napa gitu. Pokoknya dia hilang ingatan. Kalau fugu disosiatif, ini dia ada amnesia dan ada riwayat bepergian. Pokoknya kalau dibilangnya dia pergi dari rumahnya mengganti identitasnya, itu berarti fugu disosiatif. Kalau trans disosiatif ini kalau orang bilang kesurupan, kemasukan, ya kan? Dia seolah-olah menjadi jati diri orang lain untuk sementara.
tiba-tiba anak kecil ya umur 5 tahun tiba-tiba ngomong saya adalah penunggu gitu kan. Jadi dia seolah-olah menjadi orang lain gitu, seolah-olah dimasuki oleh roh-roh gaib. Nah itu transdisosiatif. Nanti setelah didoa-doakan balik lagi ya kan, itu namanya transdisosiatif. Jadi nggak selamanya, sementara. Terus ada namanya apa ya, disosiatif, pokoknya ini multiple personality disorder, kepribadian ganda. Kalau nggak salah ini bacanya dissociative identity disorder, ya, DID. Jadi dia itu kepribadian ganda. Nanti pagi-pagi dia jadi Sumina, malam-malam dia jadi Sarmono, ya kan? Itu kepribadian ganda. Beda. Kalau bipolar dia depresi sama mani. Kalau ini nanti tiba-tiba dia jadi orang yang kejam, ya kan? Tiba-tiba jadi lembut, ya kan? Di depan lembut, tiba-tiba nanti di belakang mau bunuh orang. Nah itu multiple personality disorder atau dissociative identity disorder. Bisa deh bedakan. Kalau bipolar dia nanti depresi atau kayak mana depresi, MLM, tiba-tiba lemes-lemes, murung-murung. Nanti seminggu kemudian suka belanja, ya kan, menor, cantik-cantik gitu. Kalau ini dia nggak terbatas kepada bipolar dan nggak terbatas hanya depresi atau mani. Kalau ini dia memang beda kepribadiannya. Tiba-tiba jadi orang jahat, tiba-tiba jadi orang baik, nggak boleh kita melakukan itu, ya kan? Kita tidak boleh. Kita harus sesuai dengan peraturan. Tiba-tiba nanti malam jadi penjahat dia, kan sangat bertolak belakang kan? Itu multiple personality disorder. Okay. Terus ada psikosomatis. Kalau psikosomatis ini ada masalah psikis, muncul keluhan somatis, ya kan? Contoh, udah di kepala kita bilangnya, nanti dia misalnya ada masalahnya sama anaknya, tiba-tiba jadi sakit perutnya, padahal nggak ada apa-apa. Itu psikosomatis. Gangguan konversi. Nah ini ada kejadian traumatik, tiba-tiba ada gejala neurologis. Misalnya dilihatnya mamanya selingkuh, tiba-tiba buta, kan nggak wajar ya kan? Nah, tiba-tiba buta dia. Atau apa ya? Misalnya dilihatnya atau dia dijahatin oleh orang, tiba-tiba nggak bisa lagi dia jalan, lumpuh. Gitu. Itu gangguan konversi. Terus ada namanya malingering versus Munchausen syndrome. Kalau ini dua-duanya pura-pura sakit, tapi beda tujuannya, ya kan? Kalau malingering dia pura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab. Contoh, dia pura-pura sakit perut supaya nggak masuk kerja. Misalnya ada tanggung jawabnya, hari ini dia harus presentasi misalnya, pura-pura sakit dia. Atau hari ini harusnya sidang, kayak apa, Setia Novanto. Nah, harusnya hari ini dia sidang ya kan, mau divonis, tapi pura-pura dia benjol kepalanya, ya kan, tumor otak segala macam lah. Nah itu namanya malingering. Dia maling ya kan, salah. Dia malingering, dia mau diperiksa takut, nah pura-pura sakit. Tapi kalau Munchausen syndrome, dia pura-pura sakit itu untuk cari perhatian. Misalnya anaknya nggak pernah pulang, ya kan, pura-pura ada yang sakit, sakit kalau perutku kayaknya nggak sanggup lagi bangun ini, datang dulu kau ucok gitu ya. Itu Munchausen syndrome ya, nggak pernah diperhatikan atau lagi berantem sama pacarnya tuh ya, supaya diperhatikan. Hati, jadi kali. Yang mana yang hati? Kamu jangan hati, nanti nyakitin aku sih Esa, nyakitin aku siapa gitu ya. Udah terlalu. Oke, kita lanjut ya. Udah jam 12 ya, gak terasa ya. Tapi kita masuk jam 10 kok tadi ya kan? Iya, Pak. Oke, lanjut. Stresor. Nah, berdasarkan stresornya kita bisa terkena penyakit ini. Yang pertama, kalau dia cuma ringan atau sedang, misalnya pindah
kerja atau habis dipecat atau putus dengan pacar, kan tidak menyangkut nyawa ya, maksudnya cuma stresor yang ringan sedang lah. Nah itu bisa gangguan penyesuaian. Oke, masih kan ada. Ini maksudnya penyakitnya itu gangguan penyesuaian kalau dia stresornya cuma yang ringan. Tapi kalau dia stresornya yang berat, misalnya kecelakaan, pokoknya merenggut nyawa lah, atau hampir mati misalnya, atau cacat, pokoknya yang berat-berat, itu pasti dia ada dua, ada reaksi stres akut, ada PTSD. Nanti ini gejala-gejalanya adalah dia flashback, jadi mengingat-ingat kejadian yang buruk itu, terus dia naik teror, nightmare ya kan, malam dia asik termimpi-mimpi tentang kejadian itu misalnya. Nah, ada reaksi stres akut kalau dia di bawah 1 bulan. Kalau di atas 1 bulan namanya PTSD. Ini di atas sama dengan 1 bulan ya. Berarti kalau udah 1 bulan itu masuk ke PTSD. Ya. Terapinya apa Kak? Lagi-lagi dan lagi-lagi CBT dan anti depresan. Oke, SS. Nah, baru ada postpartum. Jadi ibu-ibu pos melahirkan itu bisa terjadi 3 hal ini. Ada baby blues namanya. Dia lemes-lemes, sedih-sedih, murung-murung, merasa tidak mampu menjadi ibu, ya kan? Tapi dia masih mau merawat bayinya. Beda sama depresi postpartum. Kalau depresi postpartum sedih-sedih dan segalanya, tapi tidak mau mengurus bayinya lagi. Kalau sudah psikosis berarti sudah ada waham atau halusinasi. Kalau baby blues boleh kita rawat gabung, kita konseling, cakap-cakap lah, kamu mampu, motivasi lah ya kan. Tapi kalau depresi harus dikasih anti depresan. Kalau sudah psikosis harus kita rawat bisa, nanti bisa dibunuhnya anaknya, karena dia bisa tiba-tiba melihat anaknya itu sebagai jelmaan setan, gitu ya kan, atau menganggap anaknya nanti apa? Kalau Cinderella ya pasti dia pasti Anaknya iblis sayangnya jadi iblis. Hidupnya juga. Jadi dia ingin melukai atau membunuh si bayi itu, makanya harus kita rawat pisah, ya kan? Dan harus kita kasih anti psikotik. Masuk ke gangguan makan. Gangguan makan cuma 2 gendang ya. Kalau enggak anoreksia, bulimia. Khasnya adalah kalau si anoreksia ini dia memang pengen kurus. Segala cara dilakukannya untuk pengen kurus. Iya, dulu pengen kurus sih. Maksudnya yang pertama ini dia punya standar di bawah BMI. Jadi kalau orang-orang yang biasa aja itu nggak standar sama dia. Sama dia maunya kurus sekali sampai tinggal tulang. Jadi apapun dilakukannya untuk melakukan itu. Yang pertama ada tipe purging. Jadi dia tipe yang dimuntahkan ya makanannya, gitu. Atau dipakai laksatif untuk BAB supaya keluar semuanya. Atau exercise dia berolahraga dia dari pagi sampai malam. Ya. Terus ada tipe restriktif. Kalau tipe restriktif ini dia memang mengurangi sama sekali makan atau tidak makan sama sekali supaya mencapai IMT yang underweight. Makanya nanti biasanya orang-orang ini kurus sekali, ya, makan sedikit takut makan dan harus keluar, bahkan sampai amenorrhea sekunder karena hormonnya terganggu saking kurangnya. Beda sama bulimia. Jadi enggak semua yang memuntah-muntahkan itu bulimia ya. Bulimia itu banyak makan pengen kurus, ya kan? Dia punya obsesi untuk makan, dia mau makan terus, tapi pengen kurus, jadi dia pengen dimuntahkannya lah. Ya, beda dia persepsinya. Kalau si anoreksia ini memang pengen kurus, dia betul-betul pengen kurus, punya standar yang tinggi untuk kurus. Tapi kalau bulimia ini mau makan tapi pengen kurus, jadi dimuntah-muntahkannya lah makanan itu. Bisa? Ngerti ya? Oke. Lanjut ke disfungsi seksual. Wow. Disfungsi. Semangat dia. Nah semua jadi dia. Gitu ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, yang pertama ada gangguan pada keinginan, terus ada nyeri.
Kalau keinginan yang satu ada hiposeksual, hipo di bawah, seksual berarti dia rendah rasa ingin berhubungan. Jadi dia hiposeksual, nggak ada memang hasratnya untuk melakukan hubungan seksual. Kalau gangguan aversi, ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual, misalnya pegang-pegang tangan mau, ya inilah ya, diraba, dicium-cium mau, tapi waktu melakukan koitus, hubungan penetrasi itu nggak mau. Jadi dia ada rangsangan tapi nggak mau melakukan hubungan seksual, itu bedanya ya. Kalau nyeri pada saat melakukan hubungan seksual ada yang namanya vaginismus, ada namanya dispareni. Kalau vaginismus itu otot-otot vaginanya spasme, jadi nanti nyeri juga dirasakannya, tapi otot-ototnya gara-gara otot-ototnya spasme, jadi ada nanti kata-kata sulit penetrasi, sulit alat kelamin laki-laki masuk karena spasme. Jadi yang dirasakan perempuan adalah sakit. Bedakan sama dispareni. Dispareni itu bagusnya vaginanya, cuma sakit waktu dia melakukan hubungan seksual. Oke. Terus ada yang hiperseks. Kalau laki-laki namanya satyriasis, kalau perempuan namanya nymphomania, itu hiperseks. Oke. Satyriasis. Hiperseksnya harus memang melakukan koitus juga. Iya, dia mau terus-menerus melakukan koitus. Atau hanya ingin kayak aversi gitu. Pegang-pegang enggak, koitus. Langsung. Oh, Tadi bedanya vaginismus sama dispareunia. yang mana? Vaginismus sama dispareni. Dua-dua merasakan nyeri. Tapi kalau vaginismus ini dia ada penyebabnya karena spasme otot-otot vagina. Sehingga nanti di soal ada kata-kata sulit penetrasi. Karena tegang otot ininya, otot vaginanya, jadi nggak bisa masuk. Sakitlah dirasakan oleh si cewek ini. Oh, dia itu sakit bukan karena sebelum koitus. Belum sebelum koitus, pada saat koitus lah dia nyeri. Ini dua-dua pada saat koitus nyerinya. Kalau belum koitus nggak nyeri lah, kan nggak dia apa-apain. Ya kan? Maka orangnya harus ketakutan. Nah, iya biasa vaginismus ini pun bisa juga terjadi gitu juga. Dia Pikirannya kan belum masuk dan ini pada saat udah dilakukan lah ya, pada saat mau penetrasi spasme dia jadi nggak bisa masuk, jadi nyeri lah dirasakan si cewek ini gitu ya. Oke, ngerti? Ada yang mau ditanya disfungsi seksual? Ada yang merasakan? Mantap, apa curhat kalian kan? Aku kak. Ada para filia. Nah ini pada tahu ya kan? Oh mungkin yang tadi belum, yang ini. Parafilia ini apa? Gangguan seseorang di mana dia mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang tidak wajar. Dia mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang tidak wajar. Ini resonnya oke, cerita pengalaman ya. Nah, yang pertama ada exhibitionisme. Namanya dia mengexhibit, dia memamerkan. Jadi dia senang kalau tunjuk-tunjukkan barangnya gitu ya. Itu namanya exhibitionisme. Kalau voyeurisme dia suka intip-intip. Nah, dia suka melihat orang telanjang, suka orang melihat biasa mulu biasa. Guru orang militer Bilang orang dulu kan. Iya, orangnya udah kawan kan dari malu. Itu voyeurisme ya. Voyeur, kayak mana nih cara kalian mengingatnya? Oh, Ah ya, V. Nah, yang intip-intip ya kan. Fraud. Nah, kalau fraud ini suka gesek-gesek ya, jadi nanti dibus, digesek-gesek dan sebagainya. Kalau pedofil, nah ini udah terkenal ya, suka sama anak-anak di bawah 13 tahun. Fetihisme, ini dia mendapatkan kepuasan seksual dengan mencuri pakaian lawan jenis kan tadi yang mana pada perempuan dia curi CD, curi BH, mendapatkan kepuasan seksual. Bedakan sama
Transfetishisme dia itu pakai, udah sampai dipakainya. Kalau cuma fetishisme aja masih nyolong aja, kan? Oh yang dicium-cium? Pokoknya nggak dipakai fetishisme lah, berarti ada cium-cium juga. Aku pilih dulu kan. Iya, berarti dia fetishisme. Oh, berarti dia nonton ini. Apa yang Aku nggak tahu. Five Ada. Years? 17 tahun. Yang tahu apa pribadi Belanda banyak film-film. Banyak. Luar Kalau negeri ya? Korea banyak. Korea Film ada Korea banyak. Tapi bukan tentang ini. Kayak Ini Bola. film Indonesia ada. Apa? It's okay not to be okay. Nonton. Enggak. Ah, katanya pecinta Korea. Pak, ganteng kalau Oh, ganteng. iya. Kalau jelek apa? Ganteng loh. Ceweknya sih yang cantik. Orang cowok ganteng. Siap. Terus ada sadomasochisme. Kalau sadisme namanya itu dia suka menyiksa, sadis ya kan, sadis. Tapi kalau masochisme itu suka disiksa, Yang ya. mana dia? Masuk. Enggak ada dua-duanya. Suka saya diikat segala macam. Itulah kayak apa? Apa sih? Of Grey itu loh. 50 Oh, 50 Shades of Grey apa sih? Nah, itu katanya. cewek itu sisa terus. Sadisme sama masochisme tadi itu kan terkenal kan dulu. Tahun lalu, atau 2 tahun lalu, tak kapan itu? Gitu. Ada dua. Nah, itu dia ya, jadi suka dia menyakiti dan disakiti. Kalau jumpa si sado dan maso, udah cocok ya kan, sakit menyakiti lah mereka. Oke, baru ada gangguan pengendalian impuls. Nah ini mania, kleptomania, suka curi, tapi curi benda-benda yang nggak diperlukan. Ya. Kalau dia nyuri emas, berarti bukan klepto, lagi butuh, dia lagi butuh uang. Itu butuh uang namanya. Kalau klepto ini nanti misalnya sampah dicurinya, atau ada rautan yang nggak penting gitu diambilnya, padahal banyaknya uangnya gitu, tapi pengen mencuri. Nah itu kleptomania. Kalau piromania itu suka bakar-bakar, dia senang kalau melihat api itu mulai membara. Nah, itu piromania ya. Ini. Dia hobinya membakar ya kan, hobi pun membahayakan. Trikotillomania. Kalau ini sering ya, ini suka cabut-cabut rambut, apalagi kalau dia lagi stres. Nah itu suka cabut-cabut rambut. Piromania. Trikotillomania. Lawannya matang. Oke. Terus ada retardasi mental. Nah kalau retardasi mental ini ringan, sedang, berat, sangat berat. Boleh lah agak-agak dihafal. Naik 15, cuman yang ini yang naik 20 ya. Di bawah 20, 34, 35, 49, 50, 69. Kalau yang ringan itu asik bisa diajari, artinya dia yang melakukan aktivitas sehari-hari bisa, tapi dia lemah dalam hal pelajaran, lambat nangkap. Tapi makan, minum segala macam masih normal. Kalau yang dia sedang itu harus dilatih, harus bisa dilatih. Kalau orang dibilangi aja bisa, dia harus dilatih. Misalnya untuk apa ya, kayak berjalan harus lama kali dilatih gitu. Itu yang sedang. Tapi kalau yang berat itu kemampuan geraknya pun sudah terbatas. Artinya dia mau ganti baju pun susah gitu, harus dibantu oleh orang lain. Kalau sudah sangat berat itu diam aja. Dia cuma bisa mengerti bahasa sentuhan gitu. Kalau kita pegang, oh artinya sayang. Sudah itulah dia tahu. Istilahnya instingnya aja lah yang ada gitu. Nah itu kalau dia sangat berat. Oke. Kalau yang dia laki tapi berpakaian seperti perempuan. Nah berpakaian seperti perempuan itu nanti kita bahas di soal ya. Ada namanya bukan kalau Tapi dia nggak transgender. berubah jenis kelamin. Iya. Oh, yang bencong itu. Nanti kita bahas di soal ya. Oke, di soal ada nanti. Kalau transgender itu Kepribadiannya dia. diagnosis dari, bukan, nggak ada diagnosis psikiatri transgender. Itu diagnosis psikologi. Nanti kita bahas, oke? Kita bahas sekarang gangguan kepribadian. Yang klaster A, jadi gangguan kepribadian itu ada 3 klaster. Ada yang klaster A, klaster B, dan klaster C. Kalau klaster A itu yang aneh, A aneh, B itu yang berisik, yang mengganggu, heboh. Kalau C itu
cemas. Nah, yang A ini apa aja Kak? Ada paranoid. Kalau paranoid itu dia netting, negative thinking, suka curigaan. Itu paranoid. Parnoa nih kau, nah itu ya kan. Tuh. Kalau skizoid itu dia tipe yang introvert, asik menyendiri aja, diam sendiri, nggak ada kawan. Itu skizoid. Kalau skizotipal itu dia suka yang hal-hal najis, ya. Kalau ansos itu bukan berarti dia nggak mau bersosial, bukan. Kalau yang nggak mau bersosial itu yang skizoid. Tapi kalau antisosial ini dia malah suka apa? Break the rule, apa ya? Break the rule tuh melawan. Misalnya ada peraturan ini dilanggarnya, gitu. Dia suka melanggar peraturan. Disuruh datang on time, dia nggak mau, gitu. Ya. Nakal, kriminal. Kalau histrionik itu drama queen, lebay, ya kan? Melebay-lebaykan, ya itu histrionik. Borderline. Kalau borderline itu ambang, jadi dia labil, anak labil. Sedikit marah. Itu jarang ini orang. Apa kalau drama queen melebay-lebaykan lah, siapa kita bikin? Yang artis yang baru ini, yang Orang kaya. si orang kaya si Cadel kan di Hopin dia. Itulah. Tapi dia betul Tahu kan deh? Kalau nonton nggak salah lagi. Tahu ini nggak sempat kan? Belajar ya, yang di depan banyak belajar. Kalau kakak baik tidur. Kami dikit-dikit gos. Bagus lah, berarti ada hobi kalian. Iya. Hobi borderline itu dia di ambang batas, borderline kan namanya. Labil, anak labil lah. Sikit-sikit aja ngamuk, sikit-sikit marah, sikit-sikit iya, kayak pacaran lah. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah ngajo gitu ya kan. Jadi nanti terjadi gangguan hubungan. Siapa mau pacaran sama orang labil ya kan? Pasti diputuskan segala macam. Terus narsistik. Kalau narsistik ini bukan berarti dia mau menunjukkan dirinya, enggak. Tapi narsistik ini dia preokupasi terhadap dirinya sendiri. Maksudnya dia egois, nggak peduli sama orang. Mau kayak mana pun orang, yang penting dia ditonjolkannya. Misalnya kayak mana gitu. Ini artis banyak lagi gini. Misalnya kayak seseorang yang dia itu terkenal hebat gitu. Terus dia melakukan suatu kesalahan. Dia nggak peduli, dia mau melimpahkan kesalahan itu ke orang lain supaya nama dia bersih. Itu namanya egois kan, itu narsistik. Ya, nanti ada juga di soal. Kita bahas ya. Terus cluster C ada avoidant, menghindar. Nah kalau ini dia nggak bisa dihadapkan pada suatu masalah, pasti menghindar. Gitu. Tiba-tiba jadi cemas, sakit perut lah, segala macam. Terus ada anankastik, ini yang kita bahas tadi. Perfeksionis, maunya tepat waktu, ikut peraturan harus tepat. Kalau nulis pun harus lurus, kayak gitu ya. Dependent ini tergantung, nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Semuanya sama orang tua misalnya, atau semuanya harus ditentukan pacarnya. Itu dependent, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Terus ada ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini yang pertama ada namanya insomnia. Insomnia itu ada yang early, ada yang middle, ada yang late. Kalau yang early artinya dia susah masuk dalam tidur, sulit memulai tidur. Gitu. Ya. Terapinya apa Kak? Terapinya kasih obat-obatan benzodiazepin yang short acting. Artinya dimakan langsung bisa tidur. Udah, setelah itu kan nggak perlu lagi. Nah, contohnya siapa? Ada triazolam, ada estazolam. Kalau yang middle, ini dia bisa masuk dalam tidur, tapi nanti jam 12 bangun dia misalnya. Terus susah lagi masuk dalam tidur, tapi bisa. Bedanya sama yang late, bangunnya kepagian. Tidur jam 9, nanti jam 1 bangun, nggak bisa lagi tidur. Estazolam sama midazolam kan beda. Apa? Kayak midazolam kayak gitu beda. Kalau midazolam dia beda di actingnya. Kalau midazolam itu yang middle acting, kalau yang ini kan short acting, triazolam ini short acting. Estazolam ini pun sebenarnya yang middle, apa namanya,
onset menengah gitu. Sama kayak flurazepam. Flurazepam ini yang onset lama, long acting. Kalau apa yang Alprazolam nggak menjadi, sebenarnya alprazolam itu short acting, tapi dia tidak masuk terapi dari si insomnia. Padahal paling sering dipakai kan. Tapi sebenarnya kalau sesuai dengan literatur, dia tidak ada masuk ke dalam insomnia ini. Jadi pengobatannya adalah triazolam dan estazolam. Kalau middle tadi bedanya gimana? Dia tidur tapi bangun tidur lagi. Masih bisa walaupun susah. Tapi kalau late sama sekali nggak bisa, bangunnya kepagian, ya. Oke. Terus ada hipersomnia. Kak, kalau dia ada nggak insomnia yang langsung yang kompleks gitu? Kompleks. Contohnya dia sudah mulai tidur, kemudian dia tertidur nih, dia bangun-bangun, dia itu pas dia mau tidur lagi, pas nggak bisa tidur lagi kayak gitu. Berarti dia yang middle. Gini dia. Kalau dia Ada early, gejala gitu. kalau dia early, dia pasti nggak bisa langsung tidur. Artinya dia nggak bisa tidur. Itu early. Kalau dia middle, itu mungkin middle lah. Tertidur dia bangun. Tapi kalau misalnya memang masuk ya. Jadi kalau campuran mungkin ada, cuman yang nggak ada di dalam sini. Berarti early tambah middle tambah late kan nggak ada. Yang kita tahu adalah early, middle dan late. Terus ada hipersomnia. Namanya hiper, kebanyakan tidur. Tidurnya cukup, tapi terus ngantuk. Bedakan sama narkolepsi. Kalau hipersomnia dia ngantuk aja, tapi masih bisa ditahannya. Tapi kalau narkolepsi, ngantuk langsung ketiduran. Jadi bahaya kalau orang nyetir tiba-tiba tidur. Nah itu narkolepsi ya. Terus ada gangguan jadwal jaga. Gangguan jadwal tidur, ya kan? Nah itu berhubungan dengan circadian rhythm, gangguan jadwal tidur. Contohnya ini pada dokter atau ronda malam yang harus berjaga malam karena dia selalu jaga malam, misalnya tukang ronda. Jadi dia malam nggak ngantuk, siang dia malah ngantuk. Itu namanya gangguan jadwal tidur. Oke. Terus ada parasomnia. Kalau ini dia gangguan pada saat tidurnya. Ada somnambulisme. Itu dia sleepwalking, tidur dia berjalan sambil ngambil makanan, ya kan. Nah, ada nightmare dan ada night terror. Kalau nightmare dia ingat mimpinya apa, mimpi buruk dia, tapi dia bisa menjelaskan tentang mimpinya. Sedangkan kalau night terror itu tidak ingat. Namanya teror, nggak tahu kita apa yang meneror, ya kan. Jadi kita lupa apa mimpinya. Sedangkan kalau nightmare ingat. Saya. Terus ada tahapan berduka. Kalau seseorang itu mendapatkan berita buruk atau berduka lah gitu ya, misalnya dia divonis sakit kanker, nah maka ada tahapannya, namanya DABDA, DABDA. Yang pertama adalah denial. Denial itu menolak. Enggak lah, aku nggak sakit kanker. Itu denial. Pertama kali dibilang kamu kena kanker payudara misalnya, aku nggak sakit kanker, itu menolak. Terus yang kedua stage-nya adalah anger, marah. Kenapa bisa aku sakit kanker? Kan? Terus stage 3 dia mulai tawar-menawar, udah sadar dia, oh ya aku kanker, tapi Tuhan minta tolonglah aku, bisa nggak aku hidup sampai anakku ini dulu menikah misalnya. Jadi mulai tawar-menawar. Terus stage 5 itu depresi, ya depression. Itu dia mulai MLM lah, mulai kehilangan semangat segala macam. Baru yang keenam adalah menerima atau acceptance. Ya, DABDA, DABDA. Depresi baru menerima dia. Oh ya udahlah, aku memang sakit kanker dan tinggal waktuku misalnya 3 bulan lagi. Berarti gunakan waktu ini untuk hal baik. Nah itu berarti sudah bisa menerima. Oke, ini yang terakhir. Iya ada anak-anak kayak gini. Jadi ada namanya pervasive development disorder, ya. Yang pertama ada autisme. Kalau autisme ini
tiga-tiganya dia terganggu. Gangguan interaksi atau komunikasi, nggak bisa ngomong, ya, nggak pandai ngomong, nggak salah ya. Kalau gangguan interaksi itu dia nggak bisa melihat mata-mata gini. Terus kalau misalnya orang pegang dia, merasa dia nggak. Kalau autis ini dia, kita ngomong gini mah dulu dia punya dunia sendiri. Komunikasi pun nggak jalan sama dia. Dan perilaku repetitif, artinya lempar-lempar barang, nggak sor, buang, ya kan? Kalau dia Asperger, dia hanya gangguan interaksi dan perilaku repetitif, tapi berbahasanya baik. Dia ngerti apa yang kita bilangin, tapi kalau kita interaksi gini nggak bagus. Terus dia ada perilaku yang repetitif, misalnya dia pengen makanan, sedangkan si Dedi lagi pegang makanan, terus dia ambilkannya aja. Itu gangguan behavior. Iya, anak-anak yang autis sama yang Asperger ini. Cuma Asperger ini masih bisa ngomong, itu bedanya. Ada namanya Rett syndrome. Jadi kalau Rett ini, dia awalnya normal perkembangannya sampai umur 5 bulan, tapi setelah itu malah menurun. Ada deselerasi. Contoh, misalnya umur 5 bulan itu udah bisa apa ya? Udah bisa merungkup, ya kan? Udah bisa gerak-gerak kepala, udah bisa ngangkat kepala. Tiba-tiba setelah usia 5 bulan, jadi nggak pandai lagi terungkup, jadi nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Nah, sama kayak yang childhood disintegrative disorder, tapi usianya sampai 2 tahun. Yang awalnya tadi bisa jalan, ya kan 1-2 tahun udah bisa jalan, udah bisa ngomong, udah bisa kencing sendiri, tiba-tiba nggak pandai ngomong lagi gitu, menurun. Ya, itu childhood disintegrative disorder. Nah, ada namanya ADHD, kepanjangannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Berarti ada attention deficit, gangguan atensi. Nggak bisa kayak kalian ini mendengarkan orang, pasti langsung ambil kerjaannya. Dan hyperactivity, pegang sana pegang sini, manjat sana manjat sini, lempar sana lempar sini, itu ADHD. Kebanyakan makan biji, ya, enggak ya, ADHD. Jadi gangguan atensi dan gangguan hiperaktif, sulit konsentrasi, sulit tenang. Obatnya adalah metilfenidat. Oke. Terus ada tic disorder. Nah, tic disorder ini kita bagi jadi 2. Ya. Ada yang motorik, ada yang vokal. Kalau motorik berarti yang gerakan. Kalau vokal berarti suara. Nah, dibagi lagi sama-sama, ada yang simple, ada kompleks, ada simple, ada kompleks. Kalau yang dia motorik, yang simple, itu biasanya satu otot saja yang terlibat. Contohnya kedip-kedipkan mata. Tik ini tahu tik, melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Misalnya kedip-kedipkan mata atau sudut bibirnya naik-naik. Ada jalan orang kayak gitu kan, naik sebelah, naik. Berulang-ulang dilakukan terus. Gitu. Kalau kompleks, itu dia melibatkan banyak otot, misalnya lompat, ya kan? Melompat dia atau lari-lari dia, itu berarti tic disorder yang kompleks motorik. Kalau yang vokal berarti dia membunyikan. Oke. Yang simple itu bunyinya yang simple. Contohnya inilah. Atau bunyi kayak menelan atau batu-batu terus atau tapi itu diulang-ulang terus. Itu namanya tic disorder yang simple. Tapi kalau yang kompleks dia tuh berbentuk kata. Jadi diulang-ulang dia terus katanya. Misalnya apa? Makan gitu kan. Diulang-ulang terus. Lapar. Itu berarti ya kompleks ya. Kok kayaknya. Terus dia ada tic disorder itu dia ada 3 jenis. Namanya Tourette syndrome. Tourette syndrome pernah dengar? Ada juga filmnya ini kan? Film Korea juga di Tourette syndrome. Terus ada persistent tic disorder.
tick disorder. Persisten sama profesional ini kalau yang transient dia pasti di bawah 1 tahun. Setelah itu sembuh. Kalau persisten sama Tourette itu di atas 1 tahun. Kalau persistent tic disorder itu hanya 1. Jadi dia kalau nggak vokal, motorik atau ya, jadi salah satu. Tapi kalau Tourette itu vokal tambah motorik. Oke ya. Kalau profesional ini boleh dua-dua, mau vokal, mau motorik atau ditambahkan pun boleh. Atau vokal tambah motorik. Bisa? Jadi kalau ada soal tentang tic disorder, lihat waktunya. Kalau di bawah 1 tahun berarti ya profesional. Kalau di atas 1 tahun ada 2. Lihat salah satu atau dua-dua. Kalau cuma vokal saja berarti persisten. Kalau cuma motorik saja berarti persisten. Kalau vokal dan motorik berarti Tourette syndrome. Bisa? Oke. Aman ya. Nah, terapinya adalah risperidone. Oke. Ini kita bahas soal aja ya. Oke? Ya. Defense mekanisme ini. Udah. Kita buka soalnya. Udah masuk soalnya itu kan? Yang pada minta kemarin.